Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 3 tema 3 di subtema 2 wujud benda. Nah, kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya adik-adik. Di pembelajaran ke-6 ini ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika dan juga PPKN. Nah, adik-adik, untuk halamannya yaitu di 109 sampai dengan 116 ya. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas seperti ini ya di video Karina. Nanti akan ada playlist untuk subtema tersebut. Atau kalau mau video lain di subtema tersebut ada juga ya di bawah sini. Kalau nggak nemu juga bisa ke kolom deskripsi seperti ini ya. Nah, nanti dicari nih adik-adik mau lihat yang mana ini daftarnya. Misalnya adik-adik kan sekarang kelas 3 ya. Boleh klik di sini di playlist kelas 3 tema 1 sampai 8. Klik biru-birunya, nanti akan masuk ke playlist untuk kelas 3. Contohnya nih, kelas 3 tema 1, kelas 3 tema 3, kemudian kelas 3 tema 2. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 2, diklik putar semua. Video yang paling pertama diputar adalah video yang paling atas ya, yaitu yang halaman awal, 1 sampai 4. Dan ini berurutan ya adik-adik, jadi adik-adik lihat saja dari pembelajarannya, subtemanya berapa, dan halamannya. Seperti ini ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda itu diciptakan Tuhan adik-adik ya, dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah adik-adik membayangkan ya, kalau misalnya wujud benda cuma satu, apa sih yang akan terjadi? Ya, ya wujudnya cuma satu kotak gitu ya. Ya hidup kita kan kotak-kotak ya, kayak kotak-kotak aja. Kayak ada game yang isinya tuh semua kotak-kotak ya. Nah, kemudian setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Nah, kita kan udah belajar ya benda dan sifatnya. Jadi sekarang kita mau melengkapi ini adik-adik bagan yang seperti ini. Ada nama bendanya, kemudian berdasarkan wujudnya apa, sifatnya apa, contoh bendanya apa. Nah, kita mau mengisi di sini ya. Nih, yang pertama, berdasarkan wujudnya ada 3, ingat apa adik-adik? Yang pertama padat, yang kedua cair ya. Kemudian yang ketiga apa? Gas. Nah, ini benda berdasarkan wujudnya. Kalau sekarang sifatnya adik-adik yang padat ya. Kalau yang padat itu pertama sifatnya adalah eh, bentuk dan ukuran tetap. Lalu kalau cair, bentuk berubah-ubah sesuai wadah. Ya. Lalu kalau yang gas gimana? Nah, kalau ini tuh bentuknya berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah dan juga tidak terlihat. Sebagian besar tidak terlihat. Tidak terlihat. Ya. Kemudian contohnya, kalau yang benda padat banyak ya, ada buku, meja, terus ada kelereng, terus ada banyak ya adik-adik ya, bola. Lalu kalau yang benda cair ada sirup, air minum ya, kemudian ada kecap, apalagi cuka. Kalau gas contohnya asap, lalu bisa juga uap air ya, kalau ibu lagi masak tuh suka ada uap airnya. Kemudian gas LPG untuk ibu masak ya. Nah, berikutnya, nah seperti ini tadi adik-adik ya. Oke, kita ke yang berikutnya. Lakukan secara berkelompok, pilihlah satu benda yang untuk kalian melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan di tabel berikut. Nah, Karina akan lakukan pengamatan di mana? Nah, nanti catat ya adik-adik ya.
pengamatannya adik-adik di mana? Kalau Karina mau di sekolah, mungkin kalau di sekolah, Karina mau di kantin ya, kantin sekolah. Contohnya adalah supaya banyak, karena di kantin tuh kan ada benda cairnya ya, ada ibu-ibu yang lagi masak air juga untuk ada yang bikin kopi misalnya. Nah, pertama-tama meja untuk berjualan kan ada ya. Bahan pembentuknya biasanya meja itu dari kayu. Lalu wujudnya apa? Padat. Fungsi bendanya adalah untuk tempat makan. Kemudian gelas. Nah, gelas ini terbuat dari kaca. Kemudian padat bentuknya. Fungsinya adalah untuk minum. Kemudian ada untuk memasak air pakai kompor, ada gas LPG ya. Nah, kalau ini bentuknya gas, kemudian wujudnya gas, lalu untuk memasak. Ya, kemudian apalagi ya adik-adik ya, kursi. Nah, kalau kursi ini dari kayu, kemudian bendanya padat. Untuk apa? Untuk duduk. Duduk. Ya. Kemudian lemari. Lemari dari kayu. Bentuknya padat. Dan fungsi bendanya untuk menyimpan. Menyimpan barang, ya. Kemudian apalagi? Mungkin kalau ada susu atau kopi ya adik-adik ya. Susu ini benda cair. Oh, pembentuknya itu, susu itu dari sapi ya adik-adik ya. Kita ganti dulu. Nah, susu itu dari sapi. Ya, susu sapi. Nah, susu sapi bentuknya cair. Kemudian untuk apa? Untuk diminum. Satu lagi mungkin kita sirup ya. Sirup dari perasa buah. Wujudnya cair untuk diminum. Nah, seperti ini ya adik-adik. Sekarang tuliskan dalam bentuk cerita wujud benda di sekitarmu. Perhatikan tulisan huruf besarnya dan tanda bacanya ya. Misalnya Karina buat pada hari Minggu kemarin aku membantu ibu memasak nasi, ya, nasi. Kemudian pertama-tama aku mencuci beras hingga bersih. Menggunakan air, ya. Kemudian lalu aku menanaknya menggunakan, ini ceritanya masih menggunakan kompor ya adik-adik ya, supaya kesebut semua nih benda-bendanya, ada yang padat, ada yang cair, sama ada yang gas ya. Menggunakan kompor gas ya. Nah, ini contohnya kayak gini aja juga sudah cukup ya adik-adik ya. Ada beras, benda padat, lalu ada air ya, benda cair, dan juga ada gas ya. Kompor gas ya menggunakan
LPG. Nah, ini nih gasnya ya. Nah, seperti ini contohnya ya adik-adik ya. Kalau tulisannya kurang jelas, boleh diulang lagi, dengarkan Karina pada saat menulis. Sekarang, Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi seperti ini ya. Ini biasanya ada di posyandu. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat adik-adik? Nah, ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan ya. Nah, sekarang lakukan percobaan berikut adik-adik. Percobaannya untuk menimbang dengan timbangan kue yang seperti ini. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Ya. Nah, kita lihat di gambar 1. Dia ada di sini nih, di angka 1. Ya, 1 kg. Lalu berasnya juga 1 kg, tapi kalau ini menggunakan ons. Ya, kalau ons itu jadinya 1 kg nih, jadinya 10 ons. Kemudian karena kecil banget ya tulisannya adik-adik, yang ini jadi 1000 ya, 1 kg itu 1000 gram. Kemudian yang ini tepung 1 ons. 1 ons itu berarti 100 gram ya. Nah, jadi nih gambar 1 menunjukkan 1 kg sama dengan 10 ons. Gambar kedua, 1 kg sama dengan 1000 gram. Gambar 3, 1 ons sama dengan 100 gram. Ya. Nah, sekarang tentukan satuan berat yang tepat. Berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Nah, kalau ini kilogram ya, 30 kilogram. Ibu membeli telur sebanyak 1 kilogram juga. Berat cincin ibu adalah biasa kalau cincin itu 3 gram ya adik-adik. Kemudian gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut ya. Timbanglah berat badan seluruh anggota ya. Nah, catat hasilnya di sini, urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Kalau bagian ini sebetulnya nanti tergantung dengan temannya adik-adik ya. Namanya siapa, berat badannya berapa. Jadi Kak Rina hanya mencontohkan saja. Misalnya yang pertama Dayu. Dayu misalnya 30 kg. Edo 34 kg. Lalu Siti 32 kg. Lalu ada Beni. Beni itu misalnya 36 kg. Terus ada Lani. Lani misalnya 29 kg. Satu lagi, siapa ya adik-adik yang belum kesebut? Dayu udah. Udin. Udin misalnya 35 kg. Ya, ini contoh. Nanti tergantung dari temannya adik-adik. Sekarang urutkan mulai dari yang teringan. Dari yang teringan berarti kita mengurutkannya adalah mulai dari sini. 29 kg. Lalu ini 30 kg. Kemudian 32 kg. Kemudian 34 ya. Lalu 35 dan 36 kg. Nah, seperti ini ya. Sekarang Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, hidup yang tidak berlebihan dan dalam menggunakan harta. Nah, diskusikan dengan teman kelompokmu, lingkari kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Nah, yang sesuai dengan hidup sederhana adalah ini adik-adik. Yang pertama adalah rendah hati. Ya, nggak boleh sombong hidup tuh ya adik-adik ya. Ini jangan, ini iya secukupnya. Lalu boros jangan, berlebihan jangan, harus cermat. Berbagi, sombong jangan, hemat iya. Ya. Kemudian berikutnya apa ini? Jelaskan pilihanmu di depan kelas ya. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, penting karena
tulisnya di bawah sini ya. Sangat penting karena dengan hidup sederhana, kita dapat menjadi pribadi yang rendah hati, ya, kemudian hemat dan cermat. Nah, seperti ini aja sudah cukup ya. Kalau nanti adik-adik mau ditambahkan, ya boleh silahkan. Diskusikan dengan temanmu contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau contohnya itu Karina akan taruh di sini. Kan adik-adik kan suka jajan ya, adik-adik ya. Nah, jajan itu secukupnya aja. Secukupnya. Misalnya dikasih uang jajan 5.000. Nah, jangan dihabiskan semuanya 5.000, secukupnya saja. Misalnya, haus nih, beli minuman 2.000. Ya udah, kalau nggak lapar nggak usah ya. Kemudian, apa ya adik-adik ya? Menabung ya. Jadi kalau tadi udah jajan secukupnya, sisanya ditabung. Kemudian, tidak pamer ya, tidak pamer apa yang kamu punya. Baru beli sepatu baru kamu pamer, jangan ya. Karina contohkan berapa nih? Satu lagi deh ya. Membantu teman yang membutuhkan. Ya, seperti ini. Lalu berikutnya, pilihlah cerita dari anggota kelompokmu yang dinilai paling bagus, cerita yang menggambarkan hidup sederhana. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Sekarang, kamu telah belajar sikap sederhana. Kemudian renungkan pertanyaan berikut. Jawab pertanyaan dengan jujur ya. Diberi tanda centang seperti ini sesuai dengan jawabanmu. Yang pertama, saya telah mengerti arti hidup sederhana. Ini disesuaikan dengan jawaban adik-adik ya. Ini Karina pilih setuju. Saya telah menerapkan hidup sederhana, setuju. Keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana, setuju. Saya merasa nyaman dengan hidup sederhana, setuju. Dan saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Ya, pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!